Hai kawan muda, aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Millennials Radio. Be kreatif, be you. Kawan muda, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya kawan muda, karena kita percaya, aku bisa, kamu juga pasti bisa. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Dah, aku jelek. Halo, hai kawan muda. Ketemu lagi sama suaraku yang semoga nggak ngebosenin. Karena di sini aku Fitriani dari Majalengka akan menemani hari-hari sepi kalian dengan sharing-sharing seputar cara main Uno. Bercanda. Seperti kataku kemarin, hidup harus punya tujuan. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin juga harus punya tujuan. Ya kali, pemimpin tapi loyo dan gak punya wibawa. Auto digeprek sama rakyatnya. Apalagi, negara plus 62 ini sangat-sangat kompak ya dalam hal julid menjulit. Eits, sepertinya ada yang gak terima nih. Oh, tentu jelas, karena mengkritisi itu perlu. Tapi kawan muda, aku mau menghimbau nih kepada teman-teman semuanya untuk berhati-hati ya dalam mengutarakan pendapatnya di media sosial. Kawan muda, mengkritisi itu boleh, namun berikan kritik yang membangun dengan cara yang sopan. Buktikan kalau anak-anak sekarang adalah generasi terdidik. Kawan muda adalah generasi terdidik, calon pemimpin masa depan. Harus bermental kuat, berwawasan luas, dan cerdas dalam mengambil sikap. Sebagai calon pemimpin masa depan, kawan muda jangan loyo. Biar nggak loyo, dengerin ini sampai selesai ya. Aku kasih lagunya Anet dulu yang berjudul Bakti, karena setelah ini aku akan menceritakan gaya kepemimpinan tokoh inspiratif buat kawan muda sang calon pemimpin masa depan. Ku tengadahkan wajah, tatap ini tercurah, mengintai gerak awan putih, jantung ini mendidih. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta menghentikan takut, berganti jadi patuh. Jiwa raga pun tak surut, perjuangan tak luput. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta negeri menyalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu. Membawa terbang menembus kawan, berlapis langit berjalinan. Separuh nafas berarakan, siap demi bakti ku bakti.
duka pun tak surut, perjuangan tak luput. Hanya ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhnya. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus ke awan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berharapan, siap demi baktiku pertiwi. Ada satu cerita untuk masa depan, bahwa kita takkan mengalah meski hidup taruhannya. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela ku mengadu, membawa terbang menembus ke awan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berharapan, siap demi baktiku pertiwi. Cinta negeri mengalahkan segala, tak satu pun jadi kendala. Biar nafas hanya separuh, tak rela mengadu, membawa terbang menembus awan, berlapis langit berjalinan, separuh nafas berharapan, siap demi baktiku pertiwi. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Hai kawan muda, balik lagi sama aku Fitriani dari Majalengka. Nah, kalau ngomongin masalah pemimpin, pastinya kawan muda udah nggak asing lagi sama sosok Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto. Beliau-beliau inilah sosok pemimpin yang paling berjasa pada masanya, yang tentunya masih terkenang hingga sekarang. Siapa sih yang gak terngiang-ngiang sama kalimat Bapak Soekarno? 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Atau kata-kata yang biasanya dijadikan quote sama anak muda. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Jujur ya, aku sendiri sudah ketar-ketir dengerin kalimat tadi. Karena betapa hebatnya sosok pemuda di mata Bapak Soekarno. Secara tidak langsung, beliau mempercayai pemuda-pemuda Indonesia untuk meneruskan perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia pada zaman dulu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia sampai sekarang belum sepenuhnya merdeka
dalam berbagai sektor. Misalnya saja di sektor pendidikan. Jika Indonesia sudah merdeka, namun mengapa masih ada saja anak-anak yang tidak dapat bersekolah karena terkendala biaya sekolah? Jika Indonesia sudah merdeka, mengapa masih banyak anak yang susah untuk memperoleh pendidikan yang layak? Bapak Soekarno yakin dan percaya bahwa para pemuda dapat membangun dan menjayakan Indonesia. Maka, sebagai pemuda-pemuda masa kini, kawan muda harus mampu untuk mengguncangkan dunia dengan karya-karya yang nyata. Dulu, Bapak Soekarno bisa berjuang pada masanya untuk melawan para penjajah Indonesia. Maka sekarang, kawan muda sebagai generasi terbaik bangsa, kawan muda sebagai generasi penerus bangsa harus mampu untuk terbang tinggi dengan aksi dan karya yang mengguncang prestasi dunia. Bapak Soekarno bisa menjadi salah satu sosok yang menginspirasi pemuda Indonesia, terkhusus kawan muda yang lagi dengerin suaraku pada hari ini. Beliau sosok pemuda yang sangat karismatik, mampu menggerakkan banyak orang, mempengaruhi, dan bahkan berdiplomasi dengan baik. Beliau mampu mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, golongan, budaya, dan beragam kepercayaan. Jika dulu Bapak Soekarno mampu mempersatukan perbedaan, maka sekarang perbedaan tersebut tak jarang memunculkan banyak pro kontra. Maka, hal ini menjadi tugas kawan muda untuk maju dan bergerak mempersatukan NKRI. Dalam kepemimpinannya, Bapak Soekarno berhasil menggelorakan semangat revolusi yang membuahkan kemerdekaan, melakukan gerakan non-blok pada konferensi Asia Afrika, dan menyatukan Papua Barat ke NKRI. Sosok inspiratif lainnya adalah Bapak Soeharto. Beliau pernah berkata, "Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, pandai menganalisis." Gaya kepemimpinan Bapak Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan proaktif ekstratif dengan adaptif antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menangkap peluang dan melihat tantangan sebagai suatu yang berdampak positif serta mampu melihat visi yang jauh ke depan dan sabar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian. Dalam kepemimpinannya, Bapak Soeharto berhasil meningkatkan pendapatan per kapita, kemajuan sektor migas, swasembada beras, sukses transmigrasi, sukses program KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, dan lain-lain. Nah, dari kepemimpinan Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto, kawan muda dapat belajar tentang dua gaya kepemimpinan yang berbeda, mampu menciptakan catatan sejarah yang menghadirkan Indonesia sampai saat ini. Perjuangan Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto dalam memimpin Indonesia membuat kawan muda sekarang bisa berdiri di tanah air kita, tanah air Indonesia. Jika dulu Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto berjuang dengan totalitas tanpa batas dalam memimpin sesuai dengan gaya kepemimpinannya masing-masing, maka kawan muda juga harus berjuang dengan semangat perjuangan yang serupa. Ini aku kasih playlist
Mars Mahasiswa Totalitas Perjuangan untuk mengobarkan semangat kawan muda. Nanti kita lanjut lagi ya. Sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Untuk negeri tercinta. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Oke, tadi kita udah bahas gaya kepemimpinan Bapak Presiden Indonesia pada masanya, yaitu Soekarno dan Soeharto. Sekarang kita akan belajar dari gaya kepemimpinan Bill Gates dan Halimah Yacob. Bill Gates ini cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif. Dia percaya bahwa dalam memajukan perusahaan yang dia pimpin, beliau memerlukan masukan-masukan dari para pekerja, karyawan, dan orang-orang yang bekerja sama dengannya walaupun mereka sebagai bawahan.
Di balik kesuksesan perusahaan Microsoft, terdapat antusiasme dan semangat kerja keras dari seorang Bill Gates yang memotori dan menggerakkan bisnis perusahaan mega tersebut. Dengan gaya kepemimpinannya, Bill Gates telah menciptakan sebuah perusahaan yang mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan badai dengan tetap memancarkan sinar kesuksesan dan berdiri kokoh. Nah, selanjutnya, kawan muda mungkin banyak yang pernah dengar kata-kata kalau perempuan itu tidak akan bisa memimpin atau perempuan bukan seorang pemimpin. Padahal setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumahnya sendiri, ia pemimpin bagi anak-anaknya. Di zaman yang serba modern ini, banyak bukti yang memuncul ke permukaan yang membuktikan bahwa perempuan bisa dan layak menjadi seorang pemimpin tidak hanya di rumahnya. Tapi, perempuan juga bisa memimpin sebuah kelompok-kelompok tertentu, dari kelompok kecil hingga kelompok besar, atau bahkan perempuan juga bisa memimpin sebuah negara. Misalnya, Halimah Yacob. Beliau seorang presiden ke-8 Singapura sekaligus presiden wanita pertama di negara itu. Beliau seorang presiden dari minoritas Muslim Melayu yang hanya memiliki persentase 15% dari populasi rakyat di Singapura. Pada masa kepemimpinannya, negara Singapura berhasil memperoleh nilai tertinggi dalam bidang ekonomi. Pada tahun yang sama, negara Singapura berhasil meriliskan sebuah pusat keuangan, Asia's Infrastructure Exchange, sebagai tempat tujuan permintaan dan penawaran agar dapat terhubung. Pada masa kepemimpinannya, Halimah Yacob menjamin semua warga Singapura bahwa ia akan melayani setiap orang dari latar belakang etnis, bahasa, atau agama apapun sebagai satu-satunya kandidat yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan pada masa itu untuk mewakili masyarakat Melayu. Halimah Yacob dinyatakan oleh Badan Pemilihan Presiden sebagai Presiden baru Singapura. Beliau merupakan sosok yang dinilai pemerintah mampu dan pantas untuk menjadi presiden karena beliau dianggap mampu dalam mengelola keuangan berdasarkan besaran yang telah ditetapkan Presiden Singapura. Beliau juga termasuk dalam pendobrak sejarah kepresidenan di Singapura yang menjadikan seorang perempuan Muslim sebagai pemimpin sebuah negara yang mayoritas memiliki etnis Cina. Serta, beliau termasuk sigap dan cepat dalam mengambil keputusan untuk suatu bencana yang datang pada negaranya. Belajar dari kepemimpinan Bill Gates dan Halimah Yacob membuat kita bisa mengagumi gaya kepemimpinan yang berbeda. Dari kepemimpinan Soekarno dan Soeharto yang tentunya mereka sama-sama memimpin namun mempunyai dan juga menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Nah, dari sana kawan muda pastinya dapat belajar bagaimana hebatnya gaya kepemimpinan tokoh-tokoh tersebut yang semoga bisa sama-sama kita pelajari dan praktekkan. Sehingga pada masa yang akan datang, kawan muda bisa menjadi seorang pemimpin yang tangguh, yang cerdas, dan juga yang mampu mengambil sikap-sikap yang tentunya positif dan akan berguna bagi kemajuan
dan juga perkembangan bangsa. Karena aku yakin, kawan muda adalah calon-calon pemimpin masa depan. Playlist selanjutnya, Marginal, Buruh Tani. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Aku Fitriani dari Majalengka, Jawa Barat, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Millennials Radio, be kreatif, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Hai kawan muda, gimana? Udah dapat inspirasi kan dari pemimpin-pemimpin terdahulu? Nah, jadi buat kawan muda sebagai calon pemimpin masa depan, jangan loyo ya. Karena pemimpin itu harus tegas dan mampu mengambil sikap. Untuk mempengaruhi orang lain itu harus mempunyai wibawa yang kuat. Namun ternyata, apabila kita melihat realita, kepemimpinan pada masa kini ternyata masih jauh dari harapan. Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Berdasarkan penelitian, hanya 7%
generasi millennials yang berkompeten menjadi pemimpin. Hal ini dibuktikan dalam jumpa pers virtual Lead the Fest pada tahun 2021 yang digelar oleh pemimpin ID. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir banyak organisasi, komunitas, atau lembaga tertentu yang mengadakan pelatihan kepemimpinan, mengingat pentingnya jiwa-jiwa kepemimpinan itu hadir dalam diri setiap orang. Karena jika calon pemimpinnya loyo, mau dibawa kemana negara kita ke depannya? Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Memang benar. Dan meskipun kita mempelajari gaya kepemimpinan dari tokoh inspiratif masa lalu, itu tidak dapat dijadikan jaminan untuk memudahkan kepemimpinan generasi sekarang. Karena sudah pasti tantangan yang dihadapi masa lalu dengan sekarang itu berbeda. Jika tantangan kepemimpinan pada masa Bapak Soekarno adalah melawan penjajah, maka tantangan kepemimpinan sekarang adalah perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Kedepannya, manusia akan semakin dimanjakan oleh perkembangan teknologi yang akan semakin canggih lagi. Dan tentunya perkembangan dan juga kecanggihan teknologi itu akan semakin mempermudah kita, mempermudah manusia. Namun, itu akan menjadi bom waktu. Ketika generasi muda sekarang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun, hanya menikmati kecanggihan teknologi, ke depan, jika semua sudah diambil alih pengerjaannya oleh robot, sedangkan generasi sekarang hanya sebagai penikmat teknologi, bukan sebagai pembelajar, maka kita, kawan muda, akan dikalahkan oleh robot. Sebagai seorang calon pemimpin masa depan, kawan muda harus siap dan sigap dari sekarang untuk belajar, dan belajar. Ke depan, kita akan menghadapi bonus demografi, di mana jumlah pemuda dengan usia produktif akan lebih banyak dari orang yang sudah berusia lanjut. Jika momentum itu tidak bisa dimanfaatkan untuk memajukan bangsa dan mengupgrade diri kita dari sekarang, maka akan timbul polemik yang semakin pelik untuk kita hadapi pada masa yang akan datang. Seorang pemimpin harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang menunjang sesuai bakat dan minat yang dimilikinya, agar ke depan ia dapat memimpin pada bidang dan kompetensi yang mumpuni. Kawan muda sebagai calon pemimpin masa depan, mulai sekarang, mari kita berfokus untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat yang kalian inginkan. Mulai fokus, belajar dan tekuni bidang tersebut. Kawan muda, tidak perlu handal di semua bidang, tapi kalian harus menguasai minimalnya satu bidang sampai ke akar-akarnya. Buat kawan muda, kita dengerin lagunya Atta, Aurel Krisdayanti, Bioj, Lenggung Geni Faruk dengan judul This is Indonesia ya. Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita,
Hapuslah kesedihan dan derita, bersatulah untuk Indonesia. Dan disinilah tempat lahir beta, takkan ada bandingnya di dunia. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Selama mentari masih menyinari dunia, teruslah lindungi negeri tercinta. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia. Untukmu negeri kami berbakti, demi Garuda terbang tinggi. Don't ever lose hope, tunjukkan suara kita. Jangan lupa sila ketuhanan yang Maha Esa. Asia, jangan pecah belah, kami harus terus bersatu. Bhinneka Tunggal Ika, harga mati, harga mati. Merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia, merah darahku, Indonesia, putih tulangku, tanah airku, This is Indonesia, putih terbang tinggi Garudaku. Assalamualaikum. tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia. Millennials Radio, be creative, be you. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Hai, calon pemimpin masa depan. Pemimpin di masa lalu, Bapak Soekarno dan Bapak Soeharto saja bisa berjuang melawan tantangan pada masa itu. Artinya, kawan muda juga pasti bisa untuk berjuang melawan tantangan kita pada masa sekarang. Terima kasih banyak kawan muda udah stay dari awal sampai akhir dengerin podcast Aku Bisa bareng sama aku Fitriani, a part of Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, RCT Plus, dan berbagai platform podcast lainnya ya. Follow juga semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kita di @millennialsradio. Buat yang mau ngobrol personal sama aku, bisa DM aja ke Instagram @nokichishikikatoki @nokichishikikatoki. Terakhir, aku mau ngasih playlist Noah, Raja Negeriku buat kawan muda. Makasih buat hari ini. Maaf jika ada salah kata terucap, dan sampai jumpa pekan depan. Semoga Tuhan mempertemukan kita kembali. Fitriani dari Majalengka, pamit undur diri. Bye!
terdengar dari suara sapa jiwaku, sapa seluruh bangsaku. Beri tangismu, beri jiwamu, tersisihkan oleh kawanan hitam. Semua terlalu lama menanti. Sekarang, hei bangsa Indonesia, bangkitlah kembali. Bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi dalam tahun. Bersuara untuk mereka, raja negeriku, kota lama terdiam. Beruang jerit hatiku, cermin jiwamu, berikan terang untuk masa depan. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu kesatuan tekad. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Semua saudara tegak berdiri dalam mimpi yang satu. Berjuang untuk tanahmu, tanah lahirmu, untuk negeri dan mimpi bangsamu. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Kawan muda, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya kawan muda. Karena kita percaya, aku bisa. Kamu juga pasti bisa. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you.